Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di video pembelajaran untuk mata kuliah neraca massa dan energi. Di video sebelumnya kita sudah menurunkan persamaan umum untuk neraca energi yang berlaku secara umum untuk setiap sistem, ya. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas ya bagaimana keadaan sistem yang khusus itu akan menghasilkan persamaan energi yang lebih sederhana. Ya, kita menyederhanakan persamaan energi tersebut tergantung dari keadaan sistemnya. Gitu ya. Oke, adapun capaian pembelajaran untuk eh, sesi kali ini adalah yang pertama, Anda diharapkan mampu memodifikasi persamaan neraca energi umum berdasarkan karakteristik dari sistem yang diamati. Ya. Kemudian yang kedua, Anda diharapkan dapat menurunkan persamaan neraca energi untuk sistem tak tunak dan tertutup. Ya, ini lebih khusus ya. Jadi tak tunak dan tertutup. Kemudian Anda juga diharapkan dapat menurunkan persamaan neraca energi untuk sistem tunak dan tertutup. Ya, tunak dan tertutup. Kemudian Anda juga diharapkan dapat menurunkan persamaan neraca energi untuk sistem tak tunak dan terbuka. Ya, sistemnya tak tunak tapi terbuka. Kemudian terakhir ya, Anda diharapkan dapat menurunkan persamaan neraca energi untuk sistem tunak dan terbuka. Oke. Oke. Sekedar untuk refresh memori kita semua tentang persamaan neraca energi umum yang sudah kita dapatkan di video sebelumnya ya. Jadi kalau kita gambarkan suatu sistem memiliki energi esis ya, dia berubah dengan adanya aliran energi yang masuk dan keluar ya melalui tiga mekanisme. Yang pertama melalui mekanisme panas, aliran panas yang berwarna kuning, kemudian aliran kerja ya yang berwarna ungu dan aliran massa yang berwarna hijau ya. Dan massa itu selalu membawa energi dalam bentuk entalpi, kinetik energi dan potensial energi. Oke. Sehingga kita dapatkan persamaan neraca energi umum seperti ini ya, delta E dari sistem ya atau delta dari energi dalam plus kinetik plus potensial dari sistem ya. Itu sama dengan ya, perubahannya sama dengan eh, delta ya, delta ini masuk dikurang keluar dari entalpi EK dan EP dari massa yang masuk dan keluar. Kemudian net dari perpindahan panas dan net dari perpindahan kerja. Ya, ini adalah persamaan umum neraca energi. Sekali lagi, persamaan ini adalah persamaan yang sangat penting yang kita akan selalu gunakan dalam pembelajaran kita. Oke, yang pertama, untuk sistem tak tunak dan tertutup, ya. Jadi kalau Anda lihat di sini, ya seperti ini ya. Tadi sudah digambarkan. Kemudian kalau sistemnya tertutup, artinya tidak ada aliran massa dan masuk dan keluar. Ya, jadi tidak ada aliran massa masuk dan keluar. Artinya aliran yang berwarna hijau itu kita bisa hilangkan. Sehingga delta H plus EK plus EP ini bernilai 0. Tidak ada ya. Oke. Nah, artinya persamaan neraca energi umum kita direduksi menjadi delta E sistem sama dengan Qnet plus Wnet ya. Karena sistemnya tertutup. Oke, contohnya apa? Contoh, kalau kita memanaskan air di dalam tangki tertutup ya, memanaskan air dalam tangki tertutup dengan heat loss misalnya. Jadi kita panaskan air dalam tangki ya dengan Q in, tapi ada Q loss ya. Ada Q loss, ada Q losses dengan Q in tidak sama dengan Q lossesnya ya. Jadi yang panas yang masuk tidak sama nilainya dengan panas yang keluar. Sehingga energi dalam sistem, dalam hal ini sistem kita adalah air ya. Energi dalam sistem itu berubah sebesar Q in dikurangi Q loss.
Jadi panas yang masuk dikurangi panas yang terbuang ke lingkungan. Itu adalah delta E system. Kenapa ditambahkan tidak sama dengan? Karena kita berbicara tentang sistem tak tunak, ya, yang artinya dia akan terakumulasi, ya. Kalau Qin-nya lebih besar, ya terakumulasi lebih tinggi nanti delta E sistemnya. Sedangkan kalau Q loss-nya lebih besar, ya berarti semakin berkurang, berkurang, berkurang. Ya, akumulasinya akumulasi negatif. Oke, contoh yang kedua adalah piston yang bekerja secara adiabatik misalnya. Ya, jadi ada piston yang Anda beri insulasi, ya, maka tidak ada Q yang keluar, tidak ada panas yang keluar, sehingga delta E sistem kita adalah yang di sini ya, ruangan ini adalah sistem kita, maka perubahan energi dari sistem itu sama dengan jumlah kerja yang masuk atau yang diberikan ke dalam sistem dalam bentuk gaya piston seperti ini. Ya, ini disebutkan tidak ada Q ya, tidak ada Q, jadi Q-nya 0, maka di sini delta E sistem sama dengan langsung aja W in. Oke. Kemudian untuk sistem yang kedua, jenis sistem yang kedua yaitu sistem tunak dan tertutup, ya. Jadi ini persamaan energi umumnya, ya. Kemudian berdasarkan definisi ini ya, tertutup sekali lagi dia masih tidak ada aliran massa dan ya karena dia tunak maka tidak ada akumulasi energi. Artinya perubahan energi dalam sistem itu 0, ya. Tidak ada akumulasi baik positif maupun negatif, jadi dia delta E-nya 0. Sehingga persamaan neraca energi umum ini tereduksi menjadi Q net plus W net sama dengan 0. Ya, Q net plus W net sama dengan 0. Artinya, atau Q sama dengan minus W. Gitu ya. Contohnya apa? Contoh misalkan tadi, pemanasan air dalam tangki tertutup dengan heat loss yang Q in-nya sama dengan Q loss. Ya. Jadi panas yang masuk untuk memanaskan air ini terbuang ke lingkungan kembali dengan jumlah yang sama. Artinya delta E system sama dengan Q net ya, dan Q net itu sama dengan Q in min Q loss. Karena Q in dan Q loss ini sama, maka dia bernilai 0. Ya. Contoh yang kedua, lagi-lagi dengan contoh piston ya. Dalam piston ini ya, kerjanya masuk W in, dia menekan sistem di sini, tapi karena tidak diinsulasi, maka ada panas yang hilang. Dan panas yang hilang ini jumlahnya sama dengan kerja yang masuk, sehingga ya tidak ada perubahan energi dalam sistem karena kerja yang dikenakan ke sistem terbuang dalam bentuk panas. Sehingga delta E system sama dengan minus Q loss plus W in. Ya, sekali lagi ini minus ya karena keluar. W in-nya positif karena dia sistemnya dikenakan kerja. Oke, untuk sistem yang ketiga, jenis sistem yang ketiga adalah sistem tak tunak dan terbuka. Jadi, kalau ini adalah persamaan neraca energi umumnya, maka untuk sistem tak tunak dan terbuka berarti ada akumulasi sehingga delta E sistemnya tidak 0 dan ada aliran massa masuk atau keluar. Jadi delta berwarna biru ya, delta H plus EK plus EP-nya itu juga tidak bisa dihilangkan ya. Jadi untuk sistem tak tunak dan terbuka, persamaan neraca energi umum ini masih berlaku ya. Nah, nanti tinggal kita lihat kasus per kasus ya, kasus per kasus sistemnya apakah ada yang bisa dihilangkan. Misalnya dia hanya ada aliran panas saja, nggak ada aliran kerja, berarti W-nya bisa dihilangkan. Atau aliran W saja, tidak ada Q-nya, berarti Q-nya bisa dihilangkan. Tapi itu tidak menjadi ciri khas dari sistem tak tunak dan terbuka, gitu ya. Karena semua karakteristik ini bisa diakomodir di sistem tak tunak dan terbuka. Oke, ya ini ya, seperti ini. Contohnya apa? Contohnya misalkan pengisian air panas di tangki tanpa insulasi, yang berarti ada heat loss ya. Nah, dalam hal ini air masuk ya berarti ada H plus EK plus EP in, ya, tapi tidak ada
yang keluar, ya. Berarti suku yang ini bisa kita hilangkan, dan lagi tidak ada kerja yang dikenakan ke sistem atau tidak ada kerja yang dilakukan oleh sistem. Sehingga W-nya pun bisa 0. Tapi sekali lagi, itu tidak menjadi ciri khas dari sistem tak tunak dan terbuka. Sehingga persamaan neraca umum energinya masih berlaku. Ya, dan dalam hal ini delta S sistemnya adalah M in dikali H in dikurangin Q loss. Nanti ketika Anda mempelajari tentang entalpi dan seterusnya, Anda akan mengetahui bahwa EK dan EP seringkali bisa diabaikan dibandingkan dengan entalpinya. Jadi di sini sudah disimplifikasi lebih lanjut, ya. Oke, kemudian untuk sistem yang keempat, jenis sistem yang keempat, yaitu sistem tunak dan terbuka. Di sini ada persamaan umum neraca energinya. Untuk sistem tunak dan terbuka, artinya delta E sistemnya 0. Tidak ada akumulasi kan ya. Artinya persamaannya direduksi sedikit menjadi H ini ya, delta H plus EK plus EP plus Q plus W sama dengan 0. Apa contohnya? Contohnya banyak sekali ya. Contohnya turbin gas dengan heat loss misalnya. Di sini ada gas masuk, ada gas keluar, ya diekspansi. Turbin ini menghasilkan kerja, berarti dia memberikan kerja ke lingkungan. Dan ada loss, ada losses dalam bentuk panas. Sehingga persamaan neraca energinya itu bisa dinyatakan sebagai berikut ya. Karena dia gas masuk, maka ada H-in ya. Ada gas keluar berarti ada H-out. Sekali lagi EK dan EP tetap kita masukkan sebetulnya, tapi nanti ketika pelajaran berikutnya Anda akan menyadari bahwa besaran EK dan EP itu seringkali bisa diabaikan dibandingkan dengan besaran entalpi. Makanya di sini menggunakan tanda aproksimasi ya, bukan sama dengan. Karena kita mengabaikan EK dan EP. Oke, kurang lebih itu ya untuk video kita kali ini. Kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak.